Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puludu dengan NIM 2314201121. Saya merupakan mahasiswa keperawatan semester 1 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3. Dan saat ini saya akan membahas materi tentang etika keperawatan. Apa itu etika keperawatan? Etika keperawatan adalah pedoman bagi perawat di dalam memberikan asuhan keperawatan agar segala tindakan yang diambilnya tetap memperhatikan kebaikan klien. Etika keperawatan juga memiliki 7 prinsip, yaitu yang pertama, otonomi atau autonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa mampu memutuskan sesuatu dan orang lain harus menghargainya. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Yang kedua, beneficence atau berbuat baik. Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik, dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Yang ketiga, justice atau keadilan. Nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, non-maleficence atau tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Yang kelima, veracity atau kejujuran. Nilai ini bukan hanya dimiliki oleh perawat, namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan agar klien mengerti. Informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif, dan objektif. Kebenaran merupakan dasar membina hubungan saling percaya. Klien memiliki otonomi sehingga mereka berhak mendapatkan informasi yang ia ingin tahu. Yang keenam, fidelity atau menepati janji. Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Untuk mencapai itu, perawat harus memiliki komitmen menepati janji dan menghargai komitmennya kepada orang lain. Yang ketujuh, confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan adalah informasi tentang klien, harus dijaga privasi klien. Dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan dan peningkatan kesehatan klien. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari. Yang kedelapan, accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seseorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanda terkecuali. Etika keperawatan menurut PPNI adalah pernyataan atau keyakinan mengenai kepedulian, nilai, serta tujuan dari keperawatan. Etika keperawatan juga memiliki kode etik keperawatan, yaitu yang pertama, perawat dan klien. Di dalamnya, yang pertama, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Yang kedua, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dari klien. Yang ketiga, tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Yang keempat, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, perawat dan praktik. Di dalamnya yaitu yang pertama, perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus. Yang kedua, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran, profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat
dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi kepada orang lain. Yang kelima, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. Yang ketiga, perawat dan masyarakat yang di dalamnya yang pertama, perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, perawat dan teman sejawat. Di dalamnya yaitu yang pertama, perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Yang kedua, perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Yang kelima, perawat dan profesi. Di dalamnya yaitu yang pertama, perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Yang kedua, perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Yang ketiga, perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.